Shalom. Selamat pagi saudara-saudari semua. Sungguh kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita bisa berada di rumah Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, berdoa, mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Dengan rasa syukur dan penuh hormat pada Tuhan, Sang Gembala Kasih, kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci.
hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dengan sukacita dan sorak-sorai kita nyanyikan pujian 99 dombanya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus, Gembala kami, saat ini kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh merendahkan diri, bersujud, berdoa. Kami mau menyerahkan ibadah ini hanya untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Mohon pimpin ibadah ini Tuhan, sucikan, kuduskan, dan ampuni dosa kami, agar ibadah ini berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca secara bersama-sama. Markus 12 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya, yang menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa.
Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya ke luar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Silakan duduk. Saat ini kita diberi kesempatan datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita tundukkan kepala, berdoa pada Tuhan, mengaku dosa dan berseru-seru memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Allah kami, telah kami akui segala dosa kami yang keji, najis, dan kotor di atas salib di hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon ampuni Tuhan, sucikanlah hidup kami, layakkanlah kami, dan sungguh kami percaya oleh darah-Mu kami bersih, hati kami disucikan, hidup kami dilepaskan dari dosa, dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai respon atas kasih Tuhan yang telah mengampuni dosa kita, kita nyanyikan lagu Di Atas Salib di Kalvari. Ku serahkan dosaku yang keji.
hari ini dengan tema perumpamaan tentang penggarap kebun anggur akan disampaikan oleh Guru Injil Widayanti Emanuela dan diterjemahkan oleh Saudara Johnny Hugh. Mari kita buka hati dan telinga untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita tes. Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告， Bapa, ini kami anak-anak-Mu. 主啊，这是你的儿女们， Kami datang dengan segala kerendahan hati. 我们以谦卑的心来到你的面前， Kami datang untuk mendengar 我 firman-Mu. 们来要聆听你的话语， Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerti. 帮助我们能够明白， Tolonglah kami juga untuk menghidupi firman-Mu. 也帮助我们能够活出来。 Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 主内弟兄姐妹们，早上好。 Saya mungkin sedikit menanyakan, 我有一点的问题， masih ingatkah Bapak Ibu Saudara dengan perumpamaan yang kita pelajari minggu lalu? 是否我们还记得上周讲到的内容？ Ada yang masih ingat? 是不是有记得？ Minggu lalu kita belajar perumpamaan apa? 我们上一个礼拜我们是讨论什么比喻？ Gandum dan belalang. Kata Pak Budi, gandum dan belalang. 就是稗子和麦子的比喻。 Kita belajar gandum dan ilalang ya. 我们是思想麦子和稗子的比喻。 Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan. 今天我们要继续， Boleh dibantu slide-nya? Hari ini kita akan berbicara tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. 我们要讨论的是凶恶园户的比喻。 Nah, Bapak Saudara, izinkan saya memulai khotbah ini dengan satu pernyataan. 容许我用一个词来开始。 Jadi pernyataannya adalah seorang pemimpin perlu dapat dipercaya. 一个领袖应该是一个值得信赖的人， Setujukah Bapak Ibu Saudara? 大家同意吗？ Setuju ya? Ada yang 同意，有的还在想。 Izinkan saya mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin sesungguhnya perlu dipercaya. 容许我再提醒大家一下，一位领袖是一个应该值得被信赖的人。 Karena sesungguhnya jika tanpa kepercayaan kita pasti akan cenderung mudah curiga, memberontak, bahkan berkhianat. 如果我们没有信任他，我们是很容易会怀疑他，我们会叛逆，甚至背叛。 Dan mungkin itulah yang terjadi ketika kita memilih presiden di bulan lalu, 这就 beberapa bulan lalu. 是上几个月前我们选举总统发生的事。 Jadi kalau kita membaca berita, 假如我们看报纸或是报道， kita melihat bahwa sebetulnya sebagian masyarakat itu sudah kehilangan kepercayaan kepada Bapak Presiden kita Jokowi. 一部分民众已经对我们的总统周国瑜失去了信任， Karena sebelum pemilihan presiden itu diadakan, boleh slide-nya? 因为选举还没有举行之前， Ingatkah kita bahwa sempat ada demo besar-besaran di Jakarta bahkan di luar-luar Jakarta? 曾经在约城，甚至在别的城市有大规模的示威。 Demo itu terjadi karena menurut berita yang ada, 据报道，这些抗议示威的事发生， jadi Jokowi itu mendapat peringatan yang keras karena dituding mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden. 周国瑜被指控他滥用他总统的权力，而且他干预宪法。 Karena kasusnya pada waktu itu kurang lebih Gibran seharusnya tidak naik menjadi wakil karena belum cukup umur,
tetapi dia bisa dicalonkan. 因为黎巴嫩其实他还不够岁数能够成为准副总统，但是法律通过了。 Wah, pada waktu itu cukup menggemparkan dan beberapa masyarakat itu yang berani akhirnya demo turun ke jalan dan itu terjadi bukan cuma di Jakarta. 这件事件非常震动人心，所以有大胆的民众他们就示威了。 Sepertinya sebagian masyarakat itu mulai kehilangan kepercayaan kepada Bapak Presiden kita itu. 看来有一部分民众已经对我们的总统 Jokowi 失去了信任。 Apakah tindakan ini etis? 是不是这是不道德的事呢？ Ya, kita tidak di dalam kapasitas untuk mengomentari begitu ya. 我们无权对这件事做评论。 Tapi saya mengajak kita melihat dan berfokus bahwa sebetulnya memang harus diakui kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya. 但是我们要集中我们的看法，就是我们需要一个能够值得信任的领袖。 Dan bukan saja di dalam kehidupan kita bermasyarakat begitu Bapak Saudara. 不但是在我们社会生活上， Di dalam kehidupan kita bergerejanya misalnya. 就是在我们在教会的生活， Ya, kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa kita percaya. 我们需要我们值得信赖的领袖， Baik dalam perkataannya maupun dalam tindakannya. 不论是在他的言语或者是行为上， Ataupun di dalam kehidupan kita bekerja misalnya. 也在我们在工作的场所， Ya, kita butuh bos-bos atau pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya. 我们需要我们的上司、我们的老板值得被我们信任。 Kita butuh atasan-atasan yang memegang perkataannya dan mengerjakan sesuai dengan apa yang dia katakan. 他要言行一致， Bahkan dalam kehidupan kita mungkin berkeluarga 甚至 misalnya. 在我们家庭生活里， Di dalam kita berkeluarga ya kita butuh seorang pemimpin di situ. 我们需要一个领袖， Dan seharusnya memang seorang ayah dan papa 应该是丈夫或者是爸爸， yang bisa menuntun keluarganya, 能够带领他的家庭， yang bisa menjaga kedamaian di dalam keluarganya. 能够保持家里的和谐。 Jadi kita harus akui bahwa kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya. 所以我们承认，我们应该需要一个能够值得信赖的领袖。 Jadi sebenarnya ini pun gambaran apa yang Yesus sedang juga katakan melalui perumpamaan ini. 这就是主耶稣基督在这个比喻的写照。 Tuhan Yesus membutuhkan atau bisa dibilang karena waktu di teks itu tidak disebutkan Tuhan Yesus. 虽然没有提到是主耶稣本人， Jadi sang pemilik kebun anggur itu memerlukan para penggarap-penggarap yang bisa dipercaya. 葡萄园的主人他需要有值得信任的园户。 Sayangnya kenyataannya tidak. 可惜的这件事没有发生， Para penggarap itu tidak berlaku dengan benar. 这些园户他们没有实行他们的责任。 Tetapi kabar baiknya, 但是有好消息， di situ kita melihat bahwa meskipun atau kendatipun pemimpin itu tidak berperan, Kristus itu datang atau Yesus itu datang membawa pengharapan. 虽然这些领袖他们没有履行他们的任务，但是主耶稣来带来了盼望。 Kok bisa? Dari mana? Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus? 为什么会提到主耶稣呢？ Nah, maka mari sekarang kita coba ulik satu persatu. 让我们来一个个来看。 Saya mengajak Bapak Saudara tetap kembali membuka Alkitabnya atau Alkitabnya. 我们认真打开我们的圣经， Markus 12 ayat yang pertama sampai yang ke-12. 马可福音第12章第1节。 Bapak Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara kalau secara historis 在历史上来看， sebetulnya Yerusalem itu adalah pada waktu itu adalah kawasan yang cocok untuk pertanian anggur selama ribuan tahun. 耶路撒冷在当时的时候，几千年来，它是栽种葡萄的很适合的地方。 Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini dengan menggunakan kebun anggur itu bukan hal yang baru. 所以，当主耶稣用葡萄园作为他的比喻，
这不是一个很新鲜的事。 Karena konteksnya pada waktu itu memang mereka terbiasa dengan yang namanya kebun anggur. 因为当时的背景呢，他们已经很习惯了有葡萄园， Bahkan hasil kebun anggur itu pada zaman itu ya banyak digunakan untuk pesta, perayaan, bahkan upacara keagamaan, misalnya perjamuan kudus. 甚至葡萄园的果实呢，在那个时候是非常广泛被用于在宴席啦，或者是庆典，或者是宗教礼仪上，比如说在圣餐。 Bahkan mungkin sampai hari ini kita masih menggunakan anggur begitu ya, bukan ini kan Coca-Cola begitu kan ya. 甚至我们在今天还使用这个葡萄，不是可口可乐。 Karena memang konteksnya pada waktu itu mereka terbiasa dengan kebun anggur dan hasil-hasilnya. 因为当时他们已经很习惯了有葡萄园，还有他们的果子。 Dan secara teologi sendiri, kebun anggur itu identik dengan berkat dan kemakmuran. 从神学的角度来看，葡萄园象征着祝福和繁荣。 Nah bahkan kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang kelima, 甚至假如我们来看以赛亚书第5章， kebun anggur itu bukan cuma tempat tetapi merujuk kepada bangsa Israel itu sendiri, yaitu bangsa pilihan Allah. 葡萄园不单单是一个地方，乃是指以色列本身就是耶和华的选民。 Jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu berbicara sesuai dengan konteksnya mereka. 所以上帝主耶稣使用这个比喻，从他们的背景来。 Nah setelah itu kita baru melihat isi perumpamaan ini. 然后我们再看它的内容。 Jadi perumpamaan ini dimulai dengan sang pemilik kebun anggur. 开始是有一个葡萄园的主人， Dan diketahui bahwa sang pemilik ini sebetulnya adalah Tuhan itu sendiri. 这个主人就是上帝本身。 Kemudian dia mempercayakan kebun anggurnya itu kepada para penggarap-penggarap. 他委托这个葡萄园给这些园户， Tetapi kita melihat para penggarap itu tidak berlaku dengan benar. 但是他们没有好好的去做。 Ketika diminta hasil dari kebun anggur itu, 当他被要他们的果子的时候， mereka justru mencelakai hamba-hamba yang menagih hasil itu. 他们反而杀伤了那些来的仆人。 Ibarat kita ngutang tapi kita nggak mau bayar, malah kita bunuh debt collectornya 好 begitu. 像我们欠债，我们没有还，反而我们杀伤他们。 Mereka menyalahgunakan wewenang dan mengkhianati tuannya itu. 他们滥用他们的权利，背叛了他们的主人。 Lantas kita bertanya bagaimana? 我们就问，结果怎么样呢？ Nah disitulah kita melihat bahwa yang pertama Tuhan itu kemudian mendatangkan penghakiman kepada para penggarap itu. 上帝来要施行审判。 Jadi dicatatkan bahwa sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu, maka dikatakan ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. 这样葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭哪些园户？ Maka kita bertanya siapakah penggarap-penggarap yang dimaksudkan di sini? 我们来问这些园户是谁呢？ Maka kita melihat penggarap-penggarap itu ialah mereka pada waktu itu ya, orang-orang terkemuka, yaitu pemimpin-pemimpin Israel yang menentang Yesus. 当时是哪些反对主耶稣的领袖，以色列领袖们？ Karena kalau kita lihat di pasal sebelumnya, pasal 11 ayat 27-28, 当我们看前一章， di situ dinarasikan bahwa ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang mempertanyakan otoritasnya. 当主耶稣在殿里行走的时候，祭司长和文士并长老进前来质问他的权柄。 Penggarap-penggarap yang dimaksud pada perumpamaan ini adalah orang-orang terkemuka atau pemimpin Israel itu. 在这个比喻中的园户，就是当时以色列有名望的领袖们。 Jadi apa kesalahan mereka sebetulnya 他们的过错是什么 sampai 呢？ dihakimi? Apa kesalahan mereka sebetulnya? 他们错在哪里？
kita melihat bahwa mereka sebetulnya bukan hanya bertanya, 其实他们不单单是问， tetapi mereka sedang menolak hamba-hamba Allah itu. 而是他们拒绝了上帝的仆人。 Terlebih mereka menolak firman-Nya, nabi-nabi sampai anaknya itu sendiri. 他们拒绝上帝的话语，他们拒绝上帝的仆人、先知们，甚至上帝的儿子。 Maka dari itu kalau kita baca di ayat yang kelima, 所以，当我们读第5节的时候， ketika ia, yaitu pemilik, menyuruh hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. 当主人打发一个仆人去，他们就杀了他。后来又打发好些仆人，有被他们打的，有被他们杀的。 Sehingga di sini Tuhan Yesus sedang menunjukkan ada masalah yang begitu besar, ada dosa yang sedang dilakukan oleh para pemimpin Israel 所 itu. 以主耶稣指出，这些以色列的领袖，他们有严重的罪。 Dan ini teguran yang begitu keras yang disampaikan di dalam perumpamaan. 这是很严厉的谴责给他们 Lantas bagaimana? 啊。后来要怎么样呢？ Maka di sini dikatakan bahwa pemimpin Israel itu akan dihakimi dan menerima konsekuensi atas perbuatan 这 mereka. 些以色列的领袖，他们会被审判，他们因着他们的行为，他们不悔改，他们会承担后果。 Mereka akan menerima akibat dari tindakan mereka yang salah. 为他们错的行为，他们要担当后果。 Nah, Bapak Saudara, penghakiman yang benar itu perlu sebagai bentuk dari didikan. 公正的审判是必须的，是为了教育他们。 Sehingga ketika Tuhan itu memberikan penghakiman bukan berarti dia keji atau jahat. 当上帝施行审判，不是因为他很残暴， Ya ibarat kata kayak kita ditilang lah ya. 就好像当我们被交通罚单的时候， Tilang itu satu tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian kepada orang-orang yang melanggar. 有交通罚单是因为警察施行了这个交通的规则，当这些人他们违反了交通规则， Dan tilang ini perlu. 这个交通罚单是必须的， Hal ini bukan sekedar agar situasi menjadi tertib, 不是使这个社会有井然有序， tapi ya memang tilang ini dilakukan supaya pengendara bermotor itu dididik berlaku dengan benar. 而是要教育这些车辆，使他们能够有规律。 Sehingga penghakiman itu diberikan untuk mendidik mereka dalam kebenaran. 所以审判是要教育他们在真理。 Itulah yang ditunjukkan di dalam perumpamaan ini. 这是主耶稣在这个比喻所指出的。 Lantas kita berpikir itu kan buat pemimpin Israel. 我们想到只是对以色列的领袖， Gimana dengan kita? 对于我们怎么样呢？ Sama Bapak Saudara. 也是一样的。 Pertanyaannya adalah sama, apakah kita sudah menjadi penggarap-penggarap yang benar juga di hadapan Tuhan? 我们是否在上帝的面前也是一个真正的好 Sebagai 掩护？ sebagai pemimpin gereja misalnya, di gereja. 身为在教会的领袖们， Entahkah itu hamba Tuhan, entahkah itu diaken, entahkah itu pengurus. 不论是牧师、神的仆人，或者是执事，或者是执为， Teguran itu pun berlaku buat kita semua. 这个责备也是针对我们的。 Apakah sebagai seorang hamba Tuhan kita, secara khusus juga saya begitu ya, apakah sudah memberi perhatian kepada pengajaran-pengajaran kami, 身 kita? 身为一个仆人，神的仆人，包括我，是不是我已经关心我的教导？ Sebagai seorang pemimpin-pemimpin di gereja, 身为在教会的领袖们， apakah kita selalu memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan ataukah kita hanya menjalankan egonya kita? 我们是否考虑到上帝的旨意，还是我们有我们自行我们的自我？ Apakah kita berpikir bahwa
ya kalau lagi sakit hati, lagi kecewa, ya udahlah nggak usah pelayanan. 假如我们觉得我们被伤害，我们失望了，我们就不要侍奉了。 Nah, tapi atau kita justru berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam hati kondisi diri sendiri, aku tetap mau melayani Tuhan. 或者是我们觉得，不论我们在何情况上，我们仍然要侍奉上帝。 Ketika kita mau melayani, 当我们愿意侍奉， apakah hati kita sudah benar di hadapan Tuhan? 我们的心是否在上帝面前已经正了？ Apakah kita sungguh-sungguh mau menyatakan kehendak Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan? 我们是否要把上帝的旨意成为上帝的荣耀呢？ Ataukah kita justru seenaknya? 或者是我们为所欲为？ Sebagai pemimpin di luar gereja, 在教会以外的领袖， sebagai pemimpin seperti halnya bos, mungkin atasan, ataupun bahkan menjadi orang tua, 身为老板或者是上司，或者是Kita- 父母亲， kita pun pemimpin. 我们也是领袖。 Tetapi apakah kita sudah menjadi teladan juga bagi, sorry to say, bawahan-bawahan kita, rekan-rekan kerja kita, bahkan keluarga kita? 我们是否对我们的下属、我们的家人、我们的员们，我们成为榜样呢？ Apakah kita bertanggung jawab atas kedudukan atau posisi yang dipercayakan kepada kita untuk kebaikan bersama? 我们是否已经对赋予我们的地位或者是权利，为了他们而着想， Ataukah kita cenderung sekian dan terima gaji? Gitu. 或者是我们只是得到工资罢了？ Maksudnya kalau sudah terima gaji, ya udah pergi. 我们得到了工资，我们就走了。 Apakah kita rindu menjadi pemimpin-pemimpin yang justru jadi berkat buat orang lain? 我们是否渴望我们能够成为别人祝福的领袖？ Pemimpin-pemimpin yang menunjukkan keteladanan hidup bagi setiap orang-orang yang kita temui. 我们能够成为他们的榜样，以身作则。 Bagaimana dengan kita? 我们怎么样呢？ Nah, yang kedua kita melihat bahwa di dalam perumpamaan ini, 我们第二，在这个比喻里， puji Tuhannya, 感谢主， Tuhan itu mendatangkan penghakiman kepada para penggarap yang tidak benar, 上帝带来了盼望给这些盐户， tetapi dia juga menjadi pengharapan bagi kebun anggurnya itu. 但他也带来了盼望给这个葡萄园。 Jadi dikatakan kalau kita baca di ayat yang ke-9, Tuhan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang yang lain. 他要把这个葡萄园转给别人。 Jadi kita melihat para penggarap itu benar akan dibinasakan, 这些盐户是的会被除灭， tetapi tidak dengan kebun anggurnya. 但是葡萄园没有被 Jadi pemimpin-pemimpin yang bersalah itu yang dibinasakan, tetapi tidak dengan kebun anggurnya. 这些犯错的园户他们被除灭， Tuhan 但是葡萄园仍然 Ia 在。 mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang yang lain. 他委托葡萄园给别人， Nah, mungkin kita bertanya, siapakah orang lain itu? 我们就要问了，这些别人是谁呢？ Harus diakui tidak disebutkan secara jelas siapa orang-orang itu. 我们要承认，在经文上没有很直接的指出是谁。 Nah, tapi jika kita membaca di ayat berikutnya, 但是假如我们来读以下的经文呢， di situ ada nas yang berkata bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. 有写就说匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。 Dan hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 只是主所做的，在我们眼中看为稀奇。 Dan kalau kita ingat kata batu penjuru, 假如我们读到房角石， kita akan jelas mengingat siapakah yang dimaksudkan batu penjuru itu. 我们应该猜到房角石是指谁？ Ialah Yesus. 就是主耶稣基督。 Jadi memang para penggarap itu akan dihakimi, dihukum. 这些园户呢，他们会被审判。 Tapi kabar baiknya juga sang pemilik kebun anggur itu akan mengambil alih kebun 但 anggurnya. 是好消息就是园主他会把这个园
葡萄园转给别人。 Dan kita melihat secara konkret ahli warisnya itu ialah Yesus sang batu penjuru. 实际上，他的继承人就是主耶稣基督，房角石。 Jadi kalau kita melihat di Efesus pasal yang kedua ayat 20, di situ Yesus Kristus dikaitkan dengan batu penjuru. 接着我们来看以弗所书第2章20节，主耶稣也连接到他是为房角石。 Dikatakan bahwa umat yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。 Jadi pada akhirnya para penggarap yang tidak benar itu dihakimi. 这些不义的园户被审判， Tetapi kebun anggur itu tidak dibiarkannya tanpa penggarap-penggarap. 葡萄园不是被荒废了， Karena Yesus itu nantinya akan menggenapi, dia akan menjadi ahli waris yang mengambil alih kebun anggur itu. 因为主耶稣他会实现了预言，他就是来取代他这个葡萄园。 Di saat para penggarap itu tidak berlaku benar, 当这些园户他们不义， disitulah Yesus Kristus akan menjadi penggarap yang benar. 主耶稣他就成为义的园户。 Nah, hal ini karenanya mengingatkan kita bahwa betapapun hebat seorang pemimpin, gitu ya, mereka tetaplah manusia berdosa. 这也提醒我们，一个领袖他有多么的了不起，他也是一个人。 Karena faktanya tidak sedikit Bapak Ibu Saudara pemimpin-pemimpin entah di luar ataupun di gereja secara khusus yang jatuh ke dalam dosa. 因为实际上有很多领袖，不论是在外面或是在教会圈里，有很多也跌在追踪。 Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengenal pastor ini, 假如大家认识这个人， beliau semasa hidupnya dikenal sebagai pastor yang sangat memberkati banyak orang. 在他生前，他非常祝福很多人了。 Seorang pastor, seorang apologetics, 是一个护教子， dia menulis banyak buku. 他有很多著作，他是一个作家。 Nah, bahkan salah satu bukunya memberkati saya secara pribadi. 甚至他的其中一本书也带来我很大的祝福。 Beliau meninggal dunia di bulan Mei 2020 yang lalu. 2020年5月，他去世。 Setelah meninggal, tiba-tiba ada penyelidikan lanjutan. 他去世以后，突然间有调查， Jadi ketika diselidiki, ternyata di HP dari Raffi Zacharias ini ada ratusan foto wanita. 在他的手机，这个拉菲萨卡利亚的手机有很多女人的照片。 Bahkan ada kesaksian dari korban yang menyatakan bahwa dia dilecehkan. 但是也有很多人说他对他们有性侵犯， Ada tuduhan-tuduhan pemerkosaan. 甚至强暴。 Dan pada saat itu orang-orang bahkan jemaatnya ya otomatis kaget dan shock. 他的会有非常觉得震惊， Gimana bisa seorang pemimpin yang dikenal banyak orang, yang menuliskan buku yang memberkati banyak orang, ternyata kehidupannya tidak sesuai apa yang dia katakan. 这么可能呢？一个有这么多的著作带来给别人很大的祝福，他的生活会这样败坏呢？ Sepertinya ketika pastor ini naik ke mimbar mungkin dia terlihat baik, tetapi ternyata selama ini tidak demikian. 当这个神的仆人他上到台上，他的生活好像是这样的完美，但是他的背后不是这样。 Bahkan salah satu lembaga pelayanannya, jadi Raffi Zacharias ini mendirikan lembaga pelayanan namanya Erzim. 他也有一个施工机构是他创办的。 Di situ dikatakan bahwa lembaga pelayanannya menyatakan penyesalan atas kepercayaan yang sudah salah tempat. 他的施工机构发出声明说，对他错误的谴责。
他们深 kepercayaan 表歉意。 kepercayaan yang salah tempat pada seorang pemimpin yang menyembunyikan perilaku seksualnya. 对他这个不正当的性行为，他们深表遗憾。 Saya waktu baca ini nggak kebayang jadi jemaatnya gimana. 我不能够想象到他的会有什么反应， Bukan rasa marah saja, 不单单是愤怒， tapi rasa sedih gitu ya. 也是很悲伤啊， Rasa sedih dan kecewa bagaimana bisa. 非常的失望， Sulit diterima, 很难被接受。 tapi sebetulnya ini harusnya mengingatkan kita. 但是只应该提醒我们， Karena sebetulnya pemimpin yang sejati itu hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. 真正的领袖只有主耶稣自己本身。 Karena sebaik apapun pemimpin-pemimpin itu, setenar apapun dan sedigandrungi apapun, 一个领袖他有多出名，多么被人崇拜， mereka hanyalah pemimpin-pemimpin yang juga bisa berdosa. 他们也会跌倒。 Disitulah Tuhan menunjukkan bahwa kepadakulah kalian harus bergantung. 主耶稣在这里指出，你们要单单依靠我。 Dan ahli waris itu tidak berkata dengan sekedar bergantunglah sama aku. Ahli waris itu tidak cuman berkata bergantunglah kepadaku, 他不单单只是口中说你们要依靠我， tetapi dia pun menunjukkannya dengan mati di atas kayu salib. 但是他用他的行为死在十字架上。 Karena itu kita mungkin melihat di dalam Yohanes, akulah pokok anggur yang benar. 所以在约翰福音第5章，主耶稣说：“我是真葡萄树， Akulah pokok anggur itu. 我是真葡萄树。” Mungkin pemimpin-pemimpin di dunia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan itu satu-satunya yang dipercaya. 可能在这世界上的领袖会使我们失望，但是主耶稣是唯一的真正正义的领袖。 Maka pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? 问题是我们怎么样呢？ Apakah Tuhan itu sudah menjadi pengharapan bagi kita kebun anggurnya itu? 主耶稣是否成为我们的盼望？我们这些葡萄园， Sebagai orang percaya mungkin kita mengidolakan pemimpin-pemimpin tertentu gitu ya. 我们可能会崇拜某一些领袖。 Dan saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh mengidolakan gitu ya, 我 menyukai. 不是说不可以喜欢他或者是崇拜他， Karena saya sendiri mengidolakan contoh Hendra Aweng, bukan Hendrawan ya. 因为我也自己也崇拜 Hendrawan 传道。 Ya. sorry Hendra Aweng 传道， Hendra Aweng contoh. 不是 Ya, Hendrawan。 tetapi apakah pemimpin-pemimpin itu justru membuat kita melupakan Tuhan, melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan? 但是这些领袖是不是取代了上帝，我们反而忘记了上帝呢？ Terkadang kita menjadikan hamba Tuhan yang dapat berdosa itu justru sebagai Tuhan. 有时甚至我们把这些可能会犯罪的神的仆人，成为上帝。 Pemimpin-pemimpin itu bisa berdosa sehingga ketika mereka gagal kemudian kita pahit sama Tuhan. 他们可能会跌倒，那个时候我们可能会对上帝失望。 Padahal ya seharusnya kita mengekspektasikan pemimpin yang bisa berdosa, bisa bersalah. 应该是我们要觉悟到他们会犯错，会犯罪。 Dan di saat kita melihat pemimpin-pemimpin itu dapat berdosa dan bersalah, 当我们看到他们能够犯罪、能够犯错的时候， disitulah kita diajak untuk memandang kepada Tuhan. 我们就仰望我们的主 Mungkin 耶稣。 ketika pemilihan presiden ataupun gubernur begitu ya, orang-orang yang ada di jajarannya, 当选总统或者是省长， kadang kita merasa harusnya orang itu nggak di situ, jangan dia harusnya. 我们说啊，这个人应该不是在那边，不适合， Karena kita tahu bagaimana track recordnya yang buruk 因为 misalnya. 我们知道他的品格很败坏， Tapi mungkin kita juga tidak boleh lupa 但是我们不可以忘记， bahwa pemimpin yang sejati itu berdaulat di dalam segala kelemahan. 真正的领袖呢，他有他的主权在每件事上。 Sebagai orang percaya,
身为一个信徒， Apakah kita juga mendoakan setiap mereka? 我们是否也为他们祷告？ Pemimpin-pemimpin yang bisa jatuh ke dalam dosa, 这些能够跌倒的领袖们， tetapi pemimpin-pemimpin yang harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. 但是他们要对上帝所托付的负责任。 Sudahkah kita berdoa juga untuk setiap mereka? 我们是不是已经为他们祷告呢？ Sudahkah kita bergantung bahwa Tuhan pasti memegang kendali? 我们是否相信我们的上帝会有他的主权，能够控制一切？ Jadi kalau kita kembali ditanya ketika kita membaca perumpamaan ini, 当我们被问，当我们已经读了这个比喻， sebetulnya apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika menyampaikan perumpamaan 其 ini? 实主耶稣要指的是什么呢？ Tuhan Yesus itu ingin menyatakan bahwa Dia akan mendatangkan penghakiman kepada para penggarap yang bersalah. 就是主耶稣要对这些凶恶的园户带来审判。 Tapi Dia itu juga akan menjadi pengharapan yang sejati bagi kebun anggurnya itu. 但是对这个葡萄园，它能够带来真正的盼望。 Kiranya firman Tuhan ini menegur serta meneguhkan setiap kita. 但愿神的话语警戒提醒我们每个人。 Kita berdoa. 我们祷告， Bapak terima kasih, 父神，感谢你， kami boleh diingatkan kembali akan firman-Mu. 我们能够被神的话语再提醒。 Kami tahu ini sesuatu hal yang sulit untuk kami hidupi, 我们知道这是我们非常难活出来的， tetapi kami percaya Tuhan yang akan menolong setiap kami. 但是我们相信主会帮助我们每个人。 Sebagai kebun anggur-Mu, 我们是你的葡萄园， ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. 帮助我们仍然相信你。 Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebagai pemimpin dimanapun kita berada, seharusnya kita dapat dipercaya. Bila tidak, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita dan mendatangkan penghakiman pada yang bersalah. Kita responi firman Tuhan untuk hidup serupa Tuhan pemimpin kita. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Serupa Tuhan.
Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah pemilik sekaligus penggarap dan sumber pengharapan kami, kebun-kebun anggur-Mu. Hamba-Mu datang berdoa menyerahkan diri kami satu persatu ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengenal kami, Tuhan yang mengetahui keberadaan kami, Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan kami, Tuhan yang merasakan setiap gejolak dan setiap perasaan kami satu persatu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon Engkau sang penggarap kami, kiranya boleh menguatkan kami, kiranya boleh meneduhkan kami, kiranya boleh memberikan damai sejahtera memenuhi hati kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan sukacita kepada kami, supaya di dalam setiap pergumulan dan tantangan kehidupan yang kami alami, kami tidak menjadi ranting yang kering dan akhirnya patah dan mati ya Tuhan. Tapi kami boleh tetap memiliki pengharapan yang pasti dengan memandang dan berpegang kepada Engkau, Yesus Kristus, Sang pokok anggur, sumber pengharapan kami yang teguh. Dan biarlah Tuhan juga boleh senantiasa mengingatkan kami, menegur kami, menyentil kami, ketika semua baik-baik saja dan kami menganggap itu keberhasilan kami. Tolong kami Tuhan boleh sungguh kembali kepadamu, bersyukur kepadamu dan hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani hidup ini, dan kami tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan ya Bapa. Kepada Engkau ya Tuhan yang juga mempercayakan banyak hal di dalam hidup ini untuk kami garap. Kami datang kepadamu memohon Tuhan sendiri yang boleh menolong hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani penuh waktu di gereja kami di tempat ini Tuhan. Untuk Pendeta Hardy Varianto, untuk Pendeta Ricky Batrayar, untuk Pendeta Dani Christopher, untuk hamba-Mu sendiri, untuk Guru Injil Doli, untuk Guru Injil Ella, untuk Guru Injil Betty, untuk Guru Injil Mayu, untuk Guru Injil Loslani, dan juga untuk Saudara Danielson. Pakailah kami hamba-hamba-Mu Tuhan, menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang penuh dengan tanggung jawab, yang dapat memberikan, menyerahkan hasil yang Kau tuntut ketika waktunya untuk kami serahkan ya Tuhan. Tolong kami benar-benar menjadi penggarap yang mengasihi Engkau, yang tidak memberontak dan tidak mengkhianati Engkau ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang Tuhan percayakan untuk boleh menjadi pemimpin dan penggarap-penggarap-Mu di tengah-tengah dunia ini. Baik di tengah-tengah gereja sebagai pelayan-pelayan-Mu, di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai yang lebih senior, di tengah-tengah usaha pekerjaan, sebagai pemilik, sebagai atasan, sebagai manajer, sebagai orang-orang yang memiliki bawahan. Tolong kami ya Tuhan, setiap pribadi boleh menjadi penggarap-penggarap-Mu yang boleh memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami juga mau berdoa menyerahkan negara kami, berdoa menyerahkan pemimpin negara kami. Kami mohon Tuhan yang boleh berbelas kasihan dan memampukan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka, untuk boleh mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, untuk boleh memperjuangkan tercukupinya segala kebutuhan masyarakat sehari-harinya ya Bapa. Tuhan yang mampukan dan Tuhan yang pimpin. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk proses pilkada pada hari Rabu yang akan datang. Kami mohon Tuhan sendiri yang boleh menyertai sehingga seluruh proses pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Seluruh proses perhitungan suara juga boleh berlangsung dengan jujur dan benar. Dan kalaupun nantinya ada tuntutan-tuntutan, ada ketidakpuasan-ketidakpuasan, biarlah semua boleh
salurkan melalui jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh konstitusi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat mengangkat dan menentukan seorang pemimpin. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam proses pemilihan kepala daerah di daerah-daerah di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami kepada Allah, pokok anggur kami, sumber pengharapan dan gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cuma persilakan duduk kembali. Kita sudah diberkati Tuhan dengan badan yang sehat, bisa bekerja dan berusaha, memiliki harta benda yang berkecukupan, dan keluarga yang baik. Sudah sepatutnya kita naikkan ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, agar hidup kita semakin hari bisa seperti Yesus. Kita nyanyikan lagu Seperti Yesus. Jemaat bangkit berdiri. Allah Bapa, kami ingin menyampaikan puji syukur kami kepadamu. Karena Engkau berkenan dan mengizinkan kami hidup di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan berkat-Mu itu ya Tuhan selalu cukup bagi kami.
Oleh karena itu ajarlah kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Boleh selalu mengerti bahwa berkat-Mu ya Tuhan pada kami masing-masing cukup. Ajarlah kami ya Tuhan melihat akan pemberian dan berkat-Mu ya Tuhan, bukan melihat dengan ukuran orang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kami bersyukur juga ya Tuhan, kami boleh Engkau anugerahkan dengan berkat-Mu yang sangat tidak bernilai ya Tuhan, yaitu damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Inilah ya Tuhan yang menguatkan hidup kami. Inilah ya Tuhan yang membuat kami tahu bagaimana kami melangkah ya Tuhan di dalam hidup kami di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, senantiasa ingatkan kami untuk bersyukur kepada-Mu. Senantiasa ya Tuhan mendekatkan hidup kami dan diri kami kepada Engkau ya Tuhan, agar hari demi hari kami makin mengerti kehendak-Mu, kami makin mengenal Engkau ya Tuhan, dan tahu berkat-Mu cukup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat sekarang kami ingin memberikan persembahan kepada-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan kami ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah melalui persembahan ini ya Tuhan kami makin mengerti ya Tuhan, bahwa kami juga harus memperhatikan akan pelayanan daripada gereja-Mu. Dan melalui persembahan ini juga Tuhan, kami boleh mengerti bahwa Tuhan dan selalu bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, segala puji hormat, puji syukur kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami dan selalu mencukupi hidup kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Jadilah kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang manis, dan jadilah penggarap kebun anggur Kristus yang boleh menyenangkan hatinya, dan terimalah berkat Tuhan. Yen Sangti bu cải变的爱，耶稣基督的平安也喜乐，圣灵的帮助也力量，常与你们同在。帮助你们每天行道，从今天直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, damai sejahtera dan sukacita Yesus Kristus, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tercurah ke dalam kehidupan jemaat sekalian, memampukan jemaat menjadi murid Kristus yang senantiasa taat, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan menyampaikan beberapa warta terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan warta secara khusus dari panitia Natal ya. Cuma yang dikasih Tuhan, tidak terasa minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember ya. Kita akan merayakan Natal dan sebelum itu kita akan memasuki masa Advent selama 4 minggu
Ya, dan di minggu Advent yang pertama, minggu depan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema benih perempuan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Riki Batlayar dan juga sekaligus akan memimpin kita untuk duduk bersama menerima perjamuan kudus. Jadi kita boleh mempersiapkan hati kita dan sepanjang minggu ini kita boleh merenungkan dua buah pertanyaan. Yang pertama, siapakah benih atau keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 15 ya. Dan apakah saya sudah mengenal keturunan perempuan itu? Jadi kita siapkan hati kita untuk beribadah minggu depan. Nah, kembali kasih Tuhan, di hari Sabtunya tanggal 30 November pukul 9 pagi ada ibadah sakramen baptisan kudus. Ya, ada ibadah sakramen baptisan kudus pukul 9 pagi, mengundang seluruh jemaat untuk boleh hadir mendukung saudara-saudari kita yang akan dibaptis. Ya, ibadahnya ada di aula bawah, jadi kita boleh hadir dan mendukung mereka ya. Lalu sore harinya pukul 3:30 bidang pembinaan mengadakan kelompok pemuritan kemurnian ya dengan tema satu perahu dua nakoda, ditujukan untuk para pasutri ya, kelompok pasutri kemurnian. Jadi para pasutri diundang untuk hadir belajar bersama-sama untuk dapat menjadi pasutri-pasutri yang memuliakan Tuhan. Ya, pembinaan akan disampaikan oleh pendeta Riki Batlayar dan Semu Matilda. Kita boleh mempersiapkan hati kita. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk boleh menyampaikan info tentang Natal. Saudari Monica. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya nggak sendiri ya, saya ada bersama dengan Vina. Hai. Oke, bulan depan kita akan merayakan Natal. 下个月我们要庆祝圣诞节。 Nah, tema Natal kita di tahun ini adalah kasih yang tak terduga. 今年的圣诞的主题就是无法测度的爱。 Nah, kasih tak terduga di sini bermakna adalah kasih yang tak terhitung, sangat besar, atau juga bisa tak terbilang, atau juga tinggi, dalam, dan luas. 无法测度的爱的意思就是无数的爱，非常大，很高、很深、很广。 Ada sebuah lagu tema untuk Natal kita tahun ini 今年的圣诞节，我们有一首的主题歌， yang akan menjadi perenungan bagi setiap kita. 让这一首歌可以当我们的思考值。 Judulnya sesuai dengan tema yaitu kasih tak terduga. 主题歌跟我们的圣诞主题是一样，是无法测度的爱。 Jadi menceritakan bagaimana Tuhan mengenal kita sebelum kita dilahirkan. 这首歌就是要跟我们说，上帝已经深深的认识了我们， Jadi kita ini adalah kesayangannya. 当他的最爱。 Dulu hidup kita dan sekarang hidup kita di dunia seringkali jatuh. 虽然我们在这个世界，在我们的生命中，我们经常陷入在罪恶之中， Tetapi Tuhan itu selalu cari kita. 但是上帝一直的找我们， Dia menemukan kita kembali. 找到了我们，把我们回来， Itulah kasih yang tak terduga. 这就是无法测度的爱。 Sebuah anugerah yang sebenarnya kita tidak layak, 一个恩典，我们事实我们都不配， tetapi Tuhan melayakkan kita dan menyediakannya untuk kita. 但是我们上帝给我们值得，让我们得到这个恩典。 Kita akan belajar sama-sama lagu ini ya. 来，我们要一起练习这首歌。 Jadi yang pertama akan dinyanyikan, saya akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kali kedua, Vina akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Kemudian yang ketiga, kita akan nyanyi sama-sama.
第一次我会来用印尼来唱歌，然后第二次是跟我一起来中文的，然后3个次我们一起来唱歌。Engkau mengenal diriku.
Iya itu ya Bapak Ibu, jadi biar kiranya lagu ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita sebelum kita nanti memasuki di Natal 24 Desember 2024. Jadi Bapak Ibu, ketika kita nanti di Natal sudah menerima bukti nyata bahwa kasih tak terduga Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, kita juga mau menyalurkan bukti kasih itu. Melalui apa? Salah satunya adalah kita akan membantu untuk sekolah Sola Fide yang sudah kita dengar juga di minggu lalu. Jadi sekolah ini akan menerima jika Bapak Ibu memberikan bantuan Natal kepada sekolah mereka. Dan sebelum itu kita akan sama-sama saksikan video. Baik, dukungan untuk dana pendidikan yang akan kita berikan kepada Sola Fide bisa melalui transfer ke rekening Gereja Pemberita Injil yang diakhiri dengan angka 01. Jadi ketika Bapak Ibu mau transfer misalnya 10 juta, jadi ada 10.000.001. Jadi itu jelas ditunjukkan untuk dukungan kepada sekolah Sola Fide. Nah, melanjuti dari Natal kita di 2024 ini yang temanya adalah kasih tak terduga, ternyata berkesinambungan dengan retreat kita yang temanya adalah beri yang terbaik. Jadi ketika Natal Bapak Ibu kita sudah diajarkan bagaimana kita tahu Tuhan memberikan kasih yang tak terduga kepada kita, lalu bagaimana kita merespon akan kasih itu. Apa yang harus kita berikan secara terbaik? Kita memberikan secara horizontal kepada Tuhan dan juga kita memberikan secara vertikal. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar, jadi hari ini itu tempatnya sudah sangat terbatas ya. Sisa tempatnya sudah sangat terbatas, kapasitas yang kami sediakan itu hanya 300 seat gitu ya, hanya 300 orang yang bisa mengikuti retreat. Dan hari ini sisanya sudah sangat terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini baru daftar, itu cicilannya per minggu adalah Rp50.000. Udah naik ya. Jadi besok harga naik gitu. Jadi ingat ya berapa bulan lalu panitia sudah umumkan bahwa cicilannya masih di angka 25.000, kemudian berikutnya lagi cicilan di angka 30.000 dan per hari ini itu sudah 50.000. Ya, jadi silakan buru-buru yang belum daftar nanti begitu selesai ibadah langsung turun ke bawah. Akan ada tim panitia yang membantu untuk pendaftaran dan mau mencicil boleh silakan 50.000 per 1 minggu. Mari kita saksikan sama-sama video tentang retreat kita. Halo, aku Aldrin. Kenalkan, aku Wanda. Aku Melisan. Saya namanya Alwi Setiawan. Secara umum, arti memberi yang terbaik itu adalah memberi sampai tidak ada yang bisa kita berikan lagi. bukan hanya itu saja, Tapi memberinya juga dengan ketulusan hati dan ada upaya, effort yang maksimal untuk melakukannya. Secara long term dan secara konsisten. Ini sejujurnya pertanyaannya bukan membingungkan, kayak agak pamrih gitu kalau kayak diungkit lagi.
tetap berusaha untuk survive, tetap berusaha untuk bertahan demi keluarga. Dan buat aku, kitanya sendiri sebagai pelaku itu harus dalam kondisi yang terbaik, jadi at your best. Jadi sebelum memulai hari itu kita siapkan diri kita dulu dengan baik. Bangun lebih pagi, sebelum anak bangun, jadi udah makan, sudah olahraga, sudah melakukan banyak hal. Jadi misalnya ketika anaknya bangun itu, kitanya sudah dalam kondisi siap untuk mengurus dia. Gitu. Dengan memberikan waktu, menyisihkan waktu buat keluarga. Jadi ketika mungkin lagi sibuk-sibuknya dengan urusan-urusan yang lain, tapi aku tetap memberikan waktu aku buat keluarga. Ikutin ke pedoman dari Alkitab, Matius pasal 7 ayat 9. Saya wariskan iman kepercayaan saya kepada mereka. Dan saya juga harapkan iman kepercayaan ini pun mereka bisa wariskan kepada cucu-cucu saya. Nah, Bapak Ibu, kita akan temukan jawabannya ketika kita mengikuti retreat GPMBRI Kemurnian ini di bulan Maret ya 2025. Jadi selama 3 hari kita akan diisi, kita akan diajarkan bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi keluarga dan juga bagi pelayanan kita. Terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat satu anak muda memberanikan diri menjadi penerjemah ya. Kita perlu berdoa ya, 我们需要祷告，上帝帮助我们青少年可以翻译在这边ya. Oke, demikianlah buat terjemahan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh.